selanjutnya, di video ini kami dari kelompok 3 akan memberikan tutorial regresi uji auxiliary dan uji multikoliniaritas pada aplikasi EView 10. Yang dimana data yang akan diuji yaitu hubungan antara jumlah uang beredar atau X1, suku bunga X2, dan ekspor X3 terhadap inflasi atau Y. Kita masuk ke proses regresi auxiliary. Tapi terlebih dahulu, sebelum itu kita harus mengetahui syarat pengambilan keputusan regresi auxiliary, yaitu R kuadrat X1 lebih besar dari R kuadrat X2 lebih besar dari R kuadrat X3. Setelah itu, kita masuk ke proses regresi estimate equation. Di sini kita melakukan proses regresi sebanyak jumlah variabel X yang kita punya. Dan kali ini jumlah variabel X-nya ada 3. Rumus yang pertama yaitu X1 spasi C spasi X2 spasi X3. Dan nilai R-square yang muncul adalah 0,61. Dan untuk proses regresi yang kedua, kita bisa memasukkan rumus X2 spasi C spasi X1 spasi X3. Dan hasilnya muncul R-square dengan nilai 0,49. Dan proses regresi yang terakhir, kita masukkan rumus X3 spasi C spasi X1 spasi X2. Dan hasil dari nilai R-square-nya yaitu 0,38, yang dimana sudah lolos uji auxiliary karena R-square X1 lebih besar dari R-square 2, lebih besar dari R-square X3. Baiklah, kita masuk ke proses uji multikoliniaritas yang dimana untuk menentukan ada atau tidaknya multikoliniaritas pada data yang akan kita regres, kita harus menggunakan metode VIF atau Variance Inflation Factors. Setelah kita masuk ke quick dan estimate equation, kita bisa memasukkan rumus Y spasi C spasi X1 spasi X2 dan spasi X3. Setelah hasil dari regresi tersebut muncul, kita masuk ke bagian view, kemudian coefficient diagnostic, kemudian variance inflation factors. Setelah data VIF muncul, hasil siap diinterpretasikan. Baiklah, demikianlah proses dari uji multikoliniaritas dan uji auxiliary pada EView 10. Semoga video dari kelompok kami ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.